Kalau hati secara hakiki itu baik, maka seluruh gerakan yang dihasilkan dari tubuhmu itu juga akan ikut baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadis utawi iki iku hadis kang kaping 6. An Abi Abdillah, dan ceritaake saking bapake Abdullah, An Nu'man yaiku Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, muga-muga ngridani sapa Allah saking An Nu'man lan Bashir. Qala ngendika sapa An Nu'man, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngrungu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ingkang ngendika sapa Rasulullah, innal halala setuhune halal iku bayyinun pertelo, wa innal harama lan setuhune haram iku bayyinun pertelo, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun mustabihatun utawi pira-pira perkara kang jumbuh, la ya'lamuhunna kang ora ngerteni ing umur sapa kasiru minan nasi wong akeh-akeh saking menungso. Famanita mongko utawi sapane wong itako iku ngreksa sapa man as-subahat ing pira-pira subhah, faqad istabara mongko temen-temen ambersihake ing man, ambersihake iya man addia istabara lidinihi marang agamane wong, wa irtihi lan kaprawirane wong, wa man lan sapa wonge waqa kang tumiba fis subuhati ing dalem pira-pira subhat, waqa mongko tumiba ing iya wong al harama ing dalem haram. Karoi kaya wong kang angon, yar'a kang angon iya roi khaulal hima ing dalem kiwa tengene bumi sengkeran, yusiku parek-parek iya roi ayyaqa iku ing yen to tumiba fihi ing dalem bumi sengkeran. Ala eling-eling, wa inna likulli malikin setuhune iku keduwe saben-saben ratu utawa raja khima duwe bumi sengkeran. Ala eling-eling, wa inna khimallahi setuhune sengkerane Allah taala iku maharimuhu pira-pira larangane Allah utawa pira-pira barang kang diharamake dening Allah. Ala eling-eling, wa inna fil jasadi setuhune iku tetep ing dalem jasad mudghatan ono daging seperingkil, idza soluhat tatkalane bagus iya mudghah, soluhal jasadu mongko bagus apa jasad kulluhu sekabehane, wa idza fasadat lan lamun tatkalane rusak iya mudghah fasadal jasadu mongko rusak apa raga sekabehane kulluhu sekabehane raga. Ala eling-eling, wahia utawi mudghah iku alqalbu ati, rawahul Bukhari wa Muslim.
Hadis yang keenam ini diriwayatkan oleh Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat kuat karena beliau mendengar langsung. Kalau dulu kita bahas metode pendidikan pada masa Rasulullah, itu yang tertinggi adalah sama'i asimai atau mendengar langsung dari Rasulullah. Saat ini Nu'man bin Bashir mendengar langsung dari Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu sudah jelas. Di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini di hadapan sahabat-sahabatnya, yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kemudian perkataan Rasulullah itu sampai di kita yang sedang duduk di sini. Jenengan dengarkan, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah. Jenengan gak jelas sesuatu yang halal ini pun semerep. Yang ini pasti halal, yang ini pasti haram, itu pun semerep. Dereng paten. Padahal Rasulullah mengatakan yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Sahabat enggih, karena sahabat alim. Bagaimana mereka langsung enggih? Iya, karena kami juga tahu ya Rasulullah, Allah telah menjelaskan di ayat-ayatnya bahwa ini halal, ini haram. Lah kita yang nggak tahu ayat-ayatnya, yang nggak paham firman-firman Allah itu, mana tahu ini halal atau ini haram. Ngoten to awale nggih. Tetapi saking banyaknya penjelasan hadis-hadis, kemudian dijelaskan lagi dengan pemahaman para ulama, datanglah kejelasan itu sampai kepada kita melalui penjelasan-penjelasan yang lengkap dari para ulama. Kalau saja yang datang kepada kita ini hanya hadis ini, kalau saja yang sampai kepada kita itu hanya Al-Quran saja, barangkali kita belum mampu untuk membedakan dengan pasti bahwa ini halal atau ini haram. Tenane ngoten niku. Dulu kita mengenal ini halal, ini haram dari mana sih? Dari guru-guru kula panjenengan sedaya, bukan dari ngaji Al-Qur'an dan hadis kan? Oke. Pada saatnya nanti ketika sudah mendalami al-hadis, mendalami Al-Qur'an, barangkali di situ kita sendiri akan mampu benar-benar membedakan dengan tegas bahwa ini halal, ini haram. Wa bainahuma umurun mustabihat. Sedangkan di antara keduanya, di antara halal, di antara yang haram, itu ada sesuatu yang remang-remang atau mustabihat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak mengetahui perkara-perkara yang remang-remang itu kejelasannya seperti apa, kecuali la ya'lamuhunna katsirum minan nas, banyak sekali di antara umat manusia ini yang tidak mengetahui kejelasan status hukum dari perkara yang remang-remang itu. Maksudnya kasih ruminan nas berarti meh kabeh wong iku padha ora ngerti perkara-perkara yang subuhat itu seperti apa. Genahe iki halal apa haram. Wong yang diketahui hanya remang-remang mustabihat. Famanittaqas subhat, barang siapa yang menghindari atau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang remang-remang hukumnya, faqadistabra'a lidinihi, maka dia telah benar-benar menjaga keselamatan atau kebersihan agamanya. Wa irtihi, dan keperawiran, kemuliaan
kehormatan. Nanti penjelasannya di belakang ya. Wa man waqa'a fis subuhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara subhat atau perkara yang remang-remang hukumnya, waqa'a fil haram, sangat besar kemungkinannya ia terjatuh kepada hukum haram. Karra'i, kemudian Rasulullah mengambil satu permisalan. Karra'i, ada seorang tukang angon, yar'a, yang sedang menggembala, haulal khima, di sekitar tanah-tanah yang terlarang. Tanah terlarang itu maksudnya bukan tanah angker, hutan larangan terus hutan angker. Sopo sing rono ra iso mulai. Ya boleh aja dianggap niku nggih. Pomot iki contoh ngoten niku. Ya, kalau haulal khima artinya barangkali tanah itu ada seorang pemiliknya, yang tanah itu ada batas-batasnya yang jelas. Kemudian kalau saja binatang piaraan kita, gembalaan kita itu sampai masuk wilayah pekarangan itu, berarti kita telah melakukan kesalahan krana wis mlebu ning pekarangane wong liya. Itu gambaran orang yang dituntut untuk menjaga diri dari subhat, seperti orang yang sedang menggembala kambing. Ya jawane ngoten Kanjeng Nabi, awakmu ki tak anggap kaya ingon-ingonmu dhewe. Ngonen awakmu iku sing ngati-ngati. Ngoten lho, aja gampang terjerumus atau tersesat di tempat yang sudah ada yang memiliki atau tempat yang terlarang tadi. Yusiku ayyaqa fihi. Kemudian penggembala itu kan semakin lama semakin mendekat gembalaannya itu ke tanah yang terlarang itu, maka itu sangat berbahaya. Iso uga kula panjenengan sedaya lepas kontrol, diibaratkan sebagai seorang penggembala kambinge akeh, barangkali ada satu dua sing boten apa nggih bisa kita kendalikan sampai masuk ke wilayah pekarangan orang lain. Wa inna likulli malikin khima. Setiap raja, ini damel gambaran malih, pasti mempunyai tanah larangan. Ala wa inna khimallahi maharimuhu. Sedangkan Allah sendiri juga punya tempat-tempat yang terlarang untuk hambanya. Tempat-tempat yang terlarang itu apa? Sesuatu yang diharam-haram nih kalian Gusti Allah. Sudahlah, hidup di alam semesta ini silahkan melakukan apapun, bebas kamu di muka bumi ini, aku rajanya, ngoten lho karepe Gusti Allah. Tetapi karena setiap raja itu pasti punya tempat-tempat terlarang, maka Allah juga punya tempat-tempat terlarang atau perkara-perkara yang terlarang. Perkara-perkara yang terlarang itu disebut maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebenarnya sangat longgarnya Allah ini. Ngapain aja kamu ini boleh, asal jangan melakukan yang sedikit loh yang diharamkan itu sebenarnya. Jenengan mulai pagi tadi ngapain aja dibolehkan kan? Berbicara halal, memandang temannya halal, duduk halal, berjalan halal, minum halal, ngengkuk boyo halal. Sing diharami sedikit ya, dari sekian banyak yang kita lakukan, kita kerjakan sehari-hari itu, yang haram itu sebenarnya sedikit sekali. Maka alangkah longgarnya Tuhan ini, dan ketika ia menyatakan bahwa tetapi aku juga punya larangan. Larangan itu sesuatu yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ingat bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza soluhat, manakala segumpal darah itu bagus, soluhal jasadu kulluhu, semua jasad ini juga akan sehat. Wa idza fasadat, dan ketika segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluhu,
maka dianggap semua jasad ini juga ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ingat, yang dimaksud segumpal daging. Segumpal daging apa segumpal darah? Sekerat penak ngomong sekerat daging. Biasanya sing wingi kula jelasne mudghah itu kan sesuatu yang digambarkan seperti dikunyah, antara darah dan daging itu sudah sulit dibedakan kayak dadi siji. Niku namanya mudghah. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud di sini adalah hati. Pun mulai dijelaskan. Jenis-jenis subhat itu ada 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang memang benar-benar bercampur antara halal dan haram. Contohnya, misal kita diberi sesuatu oleh teman kita, diparingi iwak sak timbo ngoten kemawon. Iki meng lekmu oleh kok ngendi? Nyetrum. Nyetrum pun dilarang desa lho nggih, dilarang pemerintah desa itu men haram nggih. Sudah dilarang. Tapi sing salah kok belum bangku dhewe kok. Jadi sak timbo niku pun bercampur antara yang halal dan terus mang ning sanding blumbangku kan ya nek blumbange tangga kan. Akeh iwake. Ya iseng-iseng lah kira-kira enek lek pira ngono gitu. Bercampurnya sesuatu yang sudah jelas halal dan hasil curian itu sudah jelas haram, itu bercampur menjadi satu. Maka pemberian itu sudah menjadi subhat. Halal, opo haram, opo halal, opo haram. Di situ kita digambarkan sedang menggembala nafsu kita, menggembala hati kita oleh Rasulullah di dekat tempat yang terlarang. Lek kita terlena membiarkan nafsu yang kita gembala itu sendiri, enggak dikeker, akhirnya kita memilih ya wis tak, wis enggak apa-apa lah. Halam antara halal dan haram. Dahulu pada masa Rasulullah pun juga pernah sangat gelisah karena di perjalanan Rasulullah menemukan sebutir kurma. Kemudian oleh Rasulullah dimaem waktu itu. Malam harinya Rasulullah tidak bisa tidur. Kemudian Bunda Aisyah juga ikut gelisah. Nyapa to Mas ki kok ora bubuk-bubuk ki? Dijaraki ora patek jawab. Ditakleti renono nggih mendel mawon. Sehingga menambah kegundahan Bunda Aisyah ini. Biasanya kan mudah dipahami Rasulullah itu. Kalau Bunda Aisyah sholat sunnah, ya Rasulullah, jika engkau menghendaki saya, monggo kan ngoten. Dan Rasulullah, ya. Tapi untuk kali ini Rasulullah sulit ditebak. Kemudian Bunda Aisyah bertanya, ada apa gerangan? Kanda ngoten lek bahasa rumiyin. Kados teng napa? Sandiwara radio ngoten. Kemudian Rasulullah bercerita bahwa dia sedang dalam hati yang sangat gundah, sangat kacau. Kemudian Bunda Aisyah bertanya, masalahnya apa? Karena tadi menemukan satu butir kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu ini hukumnya halal atau haram. Tidak gampang lagi Rasulullah itu tidak menerima sedekah loh ya, tapi hanya menerima hadiah. Sangat mungkin barang yang ditemukan oleh Rasulullah itu barang yang dibawa oleh sahabat atau barang nopo kemawon. Barangkali sahabat itu tidak semuanya juga faham. Barangkali barang itu terjatuh dengan niatan ingin disedekahkan ke Rasulullah, memang ya tetap saja nggak boleh. Apalagi kalau barang itu memang
tidak dikehendaki untuk diberikan kepada Rasulullah, jelas milik orang lain. Kalau masa kecil saya dulu melempar buah tetangga kemudian jatuh, ditemu penuh barang subhat ini. Tapi lek bodoh nyuwun ngapura. Tapi lek nyuwun ngapura mboten terang. Mbah, pokoknya sedaya kelepatan kula jenengan ngapunten nggih, Mbah. Oh iya. Tidak disebutkan satu persatu. Kedua, subhat yang kedua, perkara halal yang kemudian muncul keraguan-raguan. Misalnya seseorang itu badhe nglakoni sholat. Sholat itu jelas boleh, sholat itu jelas sesuatu yang halal, bahkan itu wajib, sunnah hukumnya. Tetapi ketika sebelum sholat itu tidak didahului oleh tubuh kita yang suci dari hadas, misalnya lupa mboten wudu dan lain sebagainya, sehingga berubah statusnya malah macem-macem. Terus di dalam hati kita ragu, aku mang wis wudu apa urung, wis batal apa urung. Kalau sekarang sudah jelas karena para ulama sudah menjelaskan cara nih memilah-milah. Tinggalno sing meragukan. Kalau dulu sebelum ada penjelasan para ulama, beda nih ngoten niku tok sesuatu yang sulit. Aku mang ora kelingan wis wudu apa urung, wis batal atau urung. Terus piye hukumku salat kan? Niku mawon rumiyin begitu rumitnya. Yang ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya memang belum jelas. Misalnya ketika seseorang bepergian ke negara atau wilayah yang di situ dihuni oleh non muslim, kemudian ia makan misalnya teng warung makan, teng restoran dan lain sebagainya, tidak tahu status makanan tersebut. Jika makanan itu daging, memang sing beleh sopo. Jika makanan itu selain daging, itu model transaksi ini pemilik toko itu sah atau tidak, kita tidak tahu hukumnya seperti apa. Jadi disebut subhat. Kemudian dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan masalah subhat itu statusnya tidak diketahui oleh sangat banyak dari umat manusia. Berarti sehingga bingung masalah subhat ini hanya sedikit. Yang sedikit itu siapa? Para ulama, para ahlul fikih. Maka makna hadis ini sangat luas. Tuntutan untuk diri kita, satu, jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang subhat, karena subhat bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang subhat itu status hukumnya piye, enggak kena, maka hanya sedikit yang benar-benar paham, yaitu para ulama dan ahli fikih. Berarti kalau panjenengan sedaya juga dituntut untuk mengaji tentang ilmu fikih kepada para ulama agar kita benar-benar tahu persis ini jelas halal, ini jelas haram, ini masih subhat. Dan saya harus tahu nantinya subhat ini sebenarnya lebih condong kepada halal atau kepada haram. Karena untuk hari-hari ini pilihan kula panjenengan sedaya ini sangat rumit. Berapa banyak transaksi yang tidak kita ketahui kejelasan hukum halal haramnya. Bekerja sebagai security di pabrik miras misalnya. Bekerja sebagai security awalnya halal. Sayang sekali tempat kerjanya di tempat yang memproduksi barang haram. Terus pripun? Sementara saya sampai saat ini belum punya pilihan pekerjaan yang lain. Maka yang bisa menjawab orang-orang yang alim enggak masalah, darurat. Terus lihat sing jawab awake dhewe kan enggak punya dasar sama sekali.
Kalau menjawab yang alim tahu batas-batasannya, diperbolehkan sampai tidak. Kenapa ini jadi penting? Karena sesuatu yang halal, sesuatu yang haram itu sangat berpengaruh kepada diri kita, sehingga digambarkan teng mriku wonten mudghah, sekerat daging. Hubungannya apa wong bar ngomongnya halal, haram, subhat terus ngomongnya sekerat daging. Jika sekerat daging itu baik, baiklah semua tubuh kita. Jika sekerat daging itu buruk, rusaklah semua jasad kita. Hubungannya sesuatu yang kita maklum halal, haram, itu semuanya berpengaruh kepada tubuh kita. Apalagi sesuatu yang sudah jelas haram, digambarkan ia akan merusak sekerat daging itu yang disebut kolbu atau hati. Lek nikum pun kadung rusak, maka seluruh tubuh ini digambarnya ya wis kadung rusak. Kemudian jenengan bertanya, apakah kebaikan itu berada pada sekerat daging ini? Kolbu niku ati kaya ati pitik, ati wedhus. Apakah yang disebut kolbu itu yang itu? Sebenarnya nggih bukan niku, tetapi untuk menggambarkan ya, dengan memilih penjelasan contoh agar penjelasan ini mudah diterima. Ya sudahlah, yang dikatakan hati itu digambarkan seperti sekerat daging niku. Wow. Padahal hati itu tempatnya tidak di situ. Lek ini enek wong loro hati, yang loro ya bukan hati ininya. Kalau ada penyakit hati, gagal ginjal, kehilangan fungsi hati, fungsi hati, yang dimaksud hati yang benar-benar daging itu, tapi bukan hati yang hakiki ini. Zaman itu penjelasan yang sangat mudah itu dipilih oleh Rasulullah. Ya sudahlah, kita memilih contoh yang paling gampang difahami kalih wong akeh. Itu gaya Rasulullah. Gaya Allah pun juga seperti itu. Ketika menggambarkan posisi Allah yang tinggi, tidak ada bandingnya. Ya yang sangat mudah difahami oleh umum itu istawa alal arsy. Allah itu beristiwa di atas langit. Ya sudah, apakah Allah itu benar-benar di atas langit? Tidak seperti itu maksudnya. Ketika di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa Allah menghamparkan bumi, kemudian lantas kita mengartikan bahwa bumi ini datar. Ya mboten ngoten niku. Al-Quran, hadis itu selalu memilih kata-kata yang paling mudah difahami oleh banyak orang. Ketika ngomong nih hati, lek ini sampai Rasulullah menggambarkan hati secara hakiki, malah orang gampang mudeng. Makanya agar mudeng, agar gampang, ya sekerat daging itu yang disebut hati. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuh ini. Maksudnya kalau hati kita baik, akan baiklah seluruh tubuh ini dan perilakunya. Kalau hati kita ini rusak, jelek, ya seluruh tubuh ini dan perilakunya juga ikut jelek atau rusak. Penyebab utamanya adalah makanan yang halal, perbuatan yang halal, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Maka untuk menjaga mudghah, yang lebih tepatnya menjaga hati kita, ojo sampai pisan-pisan kemasukan barang haram tubuh kita ini. Ben apik sak kelakuane, apik sak amal perbuatane. Kalau hati ini digambarkan segumpal daging, kalau segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuh ini. Mboten patek bobot sing ngoten-ngoten niku. Keranten kathah tiyang niku sing awake ora sehat tapi hatine sehat. Maka saya lebih suka mengatakan hati kita sehat,
Maka yang dimaksud sehat itu amal perbuatannya, bukan fisiknya saja. Agama itu ketika tinggi ngomong nih fisik nggak begitu keren, nggak begitu keren. Contohnya semacam ini, kita membanggakan ibadah kata sholat, memang harus bangga kita harus benar-benar bersyukur dipun kersakaken dening Allah saged sholat. Tetapi ketika kita membangga-banggakan hanya gerakan-gerakan sholat itu, nanti kita akan tidak memasuki wilayah ibadah yang benar-benar hakiki. Contohnya, ketika syarat rukun itu sudah kita lakukan dengan genap, orang akan mengatakan bahwa sholat kita sudah syah. Meskipun saat sholat itu pikiran kita kemana-mana, meskipun pikiran kita saat sholat itu pengen dipuji di belakangnya, di sekitarnya dan lain sebagainya. Meskipun saat membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, saat menjadi imam itu pengen dipuji banyak orang, secara fisik sholatnya kan sudah sah. Sinten sing mastani mboten sah? Sah nggih. Padahal itu delok secara hakikinya dia tadi sedang ngapain? Sedang sholat atau sedang. Maka saya lebih cenderung agama ini harus kita titik beratkan kepada yang non fisik kan, sehingga ketika ngomong nih yang lebih hakiki itu dan kita berusaha memperbaiki yang benar-benar hakiki itu, yang fisik ini otomatis ketot lebih mengenal lagi ketika ngomong nih, kalau hati secara hakiki itu baik, maka seluruh gerakan yang dihasilkan dari tubuhmu itu juga akan ikut baik. Itu lebih mendalam lagi maknanya mudghah. Ketika mudghah itu kita geser kepada hati secara hakiki, dan fisik itu kita geser kepada amal perbuatan, maka itu lebih mengenal. Lantas apa dampak buruk halal atau haram sehingga bisa berpengaruh kepada spirit kula panjenengan sedaya? Lek diteliti, jenengan mangan daging halal kalih haram niku pengaruh secara fisik ngoten teng tubuh napa? Ayam disembelih, niat ingsun beleh pitik iki krana tak suguhne ning nggen sanak danyang. Satu, itu kan jelas haram. Ayam itu sudah menjadi haram. Kemudian yang satu disembelih dengan menyebut nama halal. Ketika dimakan, dites secara kedokteran, pengaruhnya di mana bedanya teng tubuh? Sami. Buah curian haram. Buah hasil beli halal. Ketika dimakan, pengaruhnya teng fisik sama napa mboten? Sama. Kok ngoten Pak? Terus perlu nih apa dibahas ini? Lagi-lagi sebenarnya agama itu bukan sekedar barang yang fisik saja. Tetapi ketika orang tadi terang-terangan tahu bahwa ini barang haram, kemudian yang ini barang halal, dan ia memilih barang yang haram dengan betul-betul kesadarannya ia tahu, maka yang sebenarnya bikin rusak itu keberaniannya ia melanggar himallah, batasan-batasan Allah. Itu loh titik masalahnya. Yang bikin hati secara hakiki itu rusak ketika melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena kelancangan melanggar wilayah larangan Tuhan. Sebenarnya masalahnya di situ. Tiang boten salat, kali tiang salat jenengan nglampahi sholat, jenengan ninggal sholat, itu yang bikin rusak pada hati secara hakiki dan amal perbuatan kita ke depannya adalah kelancangan jenengan, keberanian kita melanggar larangan-larangan Allah. Sebenarnya maksudnya teng ngoten niku wae. Teng napa? Keranten sing ngaji jenengan sedaya, jenengan para asatid, para guru, pembahasannya harus seperti ini, harus ke arah yang lebih substansi,
pun mboten kados lari alit-alit sing dideni itu ngene surga dan neraka sudah tidak seperti itu lagi. Mestine kalau ngajine jenengan sedaya sudah tidak perlu diiming-imingi nanti di surga jenengan akan dikasih buah semangka yang besar-besar yang tidak pernah membusuk. Ustadz Fuad akan dilayani oleh 72 bidadari yang gemuk-gemuk. Tidak seperti itu, sudah nggak keren. Yang harusnya kita jelaskan untuk jenengan sedaya nanti kita akan sujud sepuas-puasnya di hadapan Allah langsung. Nanti tidak akan ada lagi gangguan untuk bertatap muka dengan Allah. Nanti kita akan bersama dengan Allah yang kita cinta ini selama-lamanya. Enggak usah, jangan dibandingkan dengan yang tidak berharga itu. Kan pantas lek ngomong kali para asatid ngeten iki. Kalau untuk anak-anak ya sudahlah, nanti kita kekal di sana. Kita akan minta apapun, kita minta apapun juga akan dituruti. Dan itu selama-lamanya. Ya kalau kita jangan seperti itulah. Siapa yang kita ketahui terbaik, yang lebih tinggi, yang paling cantik, yang paling indah, yang paling sempurna ya permintaan kita nanti kalau di surga bertemu dengan Allah itu saja. Nggak usah ngomong yang lainnya. Kalau saya bersusah payah perjalanan jauh, pengen datang ke rumah Ustadz Fuad misalnya, siapa yang pengen saya cari? Ya Ustadz Fuad. Kalau sudah ketemu Ustadz Fuad nanti kopi, terus hidangan nggak usah dibahas itu loh. Apakah pantas kalau saya itu berkata kepada jenengan saya ingin sowan Ustadz Fuad? Untuk apa Pak Hakim? Saya ingin disuguhi. Ya Allah ya. Lah kita ini ke surganya Allah, apa yang kita rindukan? Bertemu dengan pemilik surga itu. Jangan banyak ngomong, pengen bidadarinya, pengen sajian-sajiannya, jangan, enggak usah lah. Jenengan kan Ustadz Bunda, bukan anak-anak kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Para asatid, para ustadz ini pembicaraannya harus lebih dibanding yang lain. Barangkali ada pertanyaan seputar halal, haram, subhat. Nggih monggo. Kulo nate ngersani postingan panjenengan. Nggih. Di Facebook. Itu poinnya adalah tentang anggota tubuh kita yang melakukan maksiat. Nggih. Anggota tubuh kita itu dijaga oleh para malaikat. Betul. Dan ketika melakukan maksiat itu malaikat meninggalkan. Nggih. Seberapa sering anggota tubuh kita melakukan maksiat? Ini kalau saya menghubungkan dengan ini. Nggih. Termasuk mengonsumsi makanan haram itu juga salah satu bentuk maksiat. Nggih. Dan yang sudah masuk ke dalam tubuh saya, bukan kita gitu. Nggih kita ngono lho. Padha wong nggih. Macam-macam. Yang masuk ke tubuh saya dan Anda Ustaz. Oh sami mawon kula jenengan sedaya niku. Nggih monggo. Mungkin kok haramnya yang selalu yang semuanya tadi itu memang penjaga-penjaga yang di dalam diri kita itu mulai menjauh sehingga yang terjadi yang ingin saya tanyakan ya tentang apakah ikhtiar untuk pembersihan diri itu ada dan itu bisa diikhtiarkan oleh kita? Oke. Kok kemutan status Facebook kula? Ini mendorong saya untuk semakin bikin status saya. Solusine kiat-kiate nanti niku. Wa ma waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karo iyara haulal kima yusiku ayyaqa. Oh, betul.
Famanittaqos subhat. Kata kuncinya famanittaqos subhat. Ittaqo, takut. Kiat-kiat agar kita tidak terjebak, tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah itu menjaga rasa takut. Yang sangat mudah mengartikan takwa itu takut itu dulu. Kemudian kita tingkatkan, kok nggak ada takutnya Pak? Masalahnya ngoten niku. Takut itu piye toh Pak Jane? Kok takut kepada Allah? Bukankah Allah itu tidak menyeramkan? Bukan seperti itu. Takut itu getaran-getaran yang ada di dalam hati, getaran-getaran khawatir akan mengecewakan orang yang kita cintai, itu namanya takwa. Sedangkan yang paling kita cintai itu Allah. Pertama ketika kita mengenal Allah, kedua ketika kita sudah mulai ada rasa cinta kepada Allah, apapun yang akan kita lakukan akan selalu kita perhitungkan getaran-getarannya itu. Bikin Allah kecewa enggak? Pak, lah kula mboten krasa blas ya, Pak. Ya masalah ini ku lho sing dadi perkara niku. Ketika sholat ya enggak enek getaran hati sing Tuhan kecewa enggak melihat sholat saya ini? Tuhan kecewa enggak melihat sujud saya yang hanya sebentar ini? Tuhan kecewa enggak melihat saya sholat dengan apa? Balapan karo musola tetangga? Kecewa enggak? Saya enggak merasakan itu Ustaz. Ya Allah, ya itu jenenge malih napa niku wau mudghah. Hati yang hakiki itu sebenarnya bermasalah. Bermasalah, imannya itu bermasalah atau setidak-tidaknya sedang bermasalah karena frekuensi sinyal-sinyal iman itu tidak stabil. Kadang orang itu gampang peka, gampang kroso, gampang takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kadangkala cuek sama sekali mboten kroso. Iman itu memang sebuah nikmat pemberian diwehne, bukan hasil upaya kula panjenengan sedaya. Ya bersyukur kita dikasih iman. Meskipun itu sedikit. Iman yang dikasih kepada kita yang paling sedikit. Itu aja sudah lumayan untuk menata kehidupan kula panjenengan sedaya. Sedikit sekali. Nah, agar semakin besar iman itu kita jaga dengan sering kali menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla, terutama la ilaha illallah itu sebanyak mungkin. Enggak apa-apa ketika duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian beranjak berdiri sambil beraktivitas dalam hatinya Allah, 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 Allah. Tuh. Itu untuk menjaga keimanan. Di antara buah dari iman itu sendiri munculnya getaran-getaran takwa atau rasa takut. Getaran itu yang pertama gampang kroso, gampang ngerti ini akan mengecewakan engkau atau tidak ya Allah, itu gampang sekali terasa. Itu pertama. Ketika kekuatan takwa itu sudah semakin kuat, kita gampang kroso, bahkan kadang sampai nguel. Napa malih letas melakukan sesuatu sing dilarang Gusti Allah. Wedine tenanan. Sering to jenengan ngoten niku? Wedi kaya diuber-uber demit. Ketika habis melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sering toh? Itu dulu. Setelah kita punya getaran yang kuat, rasa takut mengecewakan Allah itu begitu kuatnya. Berikutnya tingkatan takwa itu muncul kepekaan, tahu ini yang disukai oleh Allah. Tapi jarang. Lumayanlah. Ada getaran-getaran, merasa peka, tahu bahwa ini mengecewakan Tuhan saya. Ini pun lumayan lah, pun lumayan. Itu aja dijaga terus. Nah, nanti ketika itu sudah dijaga, akan muncul, akan tahu ini sesuatu yang akan menyenangkan Tuhan saya. Saya seringkali menggambarkan Tuhan yang kita cintai ini juga seperti kekasih manusia biasa seperti ini. Cara kita memperlakukannya.
punya istri, punya calon istri, calon suami, anggap saja itu kekasih. Kalau kita benar-benar mencintai kekasih itu, kita akan meneliti dulu, kita akan gampang tahu apa yang tidak disukai oleh kekasih kita. Enggak demen pacarku roh aku ini. Itu dulu yang terpenting. Takwa itu juga seperti itu. Ngene iki lek sampai roh pacarku, amoh aku. Itu getaran-getaran takwa dalam cinta monyet ngoten lho. Kemudian ketika itu sudah semakin kuat, hati ini juga akan mengenali ini sing disenengi karo kekasih. Meskipun dia tidak melihatnya, dia tidak ada di sini, tapi saya yakin dia seneng lek roh aku ngene. Dia tidak melihat, tapi saya yakin dia seneng lek delok aku pinter merawat diri, menjaga diri. Ngoten niku. Itu sangat mudah, model-model ngeten iki sangat mudah untuk memahami gaya Tuhan juga. Tuhan pun juga seperti itu. Cara kita bertakwa kepada Allah pun juga seperti itu. Kita bayangkan Allah itu kekasih yang paling sempurna. Nah, kiat menjaga ketakwaan ini akan mampu melindungi kula panjenengan sedaya untuk melakukan perbuatan ma'asi atau maksiat. Dengan pekanya getaran-getaran dalam hati ini, kula panjenengan sedaya gampang krasa lek iki arepe kleru napa akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semakin kuat ketakwaan itu, semakin kuat juga sampai seolah-olah ada yang melarang kita untuk melakukan maksiat. Jangan lakukan itu. Di dalam hati ini ada khitrum minallah, ada khitrum minal malaikah, ada khitrum minan nafsi, ada khitrum minas syaitan, dan itu berbisik begitu kencang seiring kepekaan ketakwaan kula panjenengan sedaya. Kalau hati ini bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bisikan itu juga akan sangat kuat terdengar. Khitrum minallah, bisikan dari Allah, khitrum minal malaikat, bisikan dari malaikat, khitrum minan nafsi, bisikan dari nafsu, khitrum minas syaitan, bisikan dari syaitan. Katakanlah ini sesuatu yang memabukkan. Untung selama ini kita telah menjaga iman dengan zikir yang teratur, menjaga ketakwaan. Jangan, hati kita loh ada yang berkata seperti itu. Kalau perkataan itu begitu keras kayak wong bengok-bengok, tapi dilut kayak wong getak-getak, itu khitrum minal malaikah. Gayane malaikat niku ngoten niku, lek ngelek niku kuat banget. Ojo, cung, jangan. Bar ngoten ilang. Kalau khitrum minallah itu lembut, nyaris tidak terasa, tapi tidak pernah berhenti. Mungkin dirasa nih tenanan. Kalau jenengan mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dalam hati kita kok tidak, tapi gang dilut kok hilang. Oh, itu tadi bisikan dari malaikat. Dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat, kalau keras banget, nggak kena timpet, itu minas syaitan. Colongan, pumpung-pungnya renek. Endang sampai kita nggak sempat berpikir. Kemudian tiba-tiba ada teman yang datang, ojo, getang. Kemudian bisikan itu tadi hilang. Kok wis nggak pengen banget tuh aku? Itu tadi khitrum minas syaitan. Keras, banter, tapi tidak stabil. Kalau dorongan untuk berbuat maksiat lembut ngoten, tapi panggah pengen neneng dine ra iso lali ora iso. Itu bisikan khitrum minan bisikan dari nafsunya sendiri. Maka lek jenengan poso, panggah pengen buka wae ngoten niku katisu, jangan menyalahkan setan. Awakmu dhewe. Wong selama Ramadan setan itu sedang dibelenggu. Tapi kok cik panggah enek sing godho, itu jawane pengen nuduhne teng jenengan, jane sumber perkarane itu tidak selalu setan. Jangan selalu mengambing hitamkan jane sumber masalah sing paling akeh terjadi itu ya saka awakmu dhewe. Ngoten niku. Latihan poso 1 bulan penuh mosok ora apal-apal.
Hari pertama itu yang menggoda juga nafsunya sendiri. Hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30 itu yang menggoda juga nafsunya sendiri. Habis Ramadan ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kenapa selalu menyalahkan setan? Ngalahni setan itu sangat mudah. Dan setan itu selamanya akan selalu kalah dengan menungso. Jenengan dulu pernah kegoda setan? Sering. Sekarang jenengan istighfar sering. Setan sudahkah? Rugi aku menggoda orang itu dulu. Rugi saya buang-buang energi. Sekarang saya sudah beristighfar. Hasilnya kemudian pun sementara nafsu nggak pernah mengatakan rugi. Ia ada di dalam diri kita sendiri, meminjam energi kita sendiri, meminjam kesempatan kita sendiri, nunut awake dhewe wirawiri teko ngendi ngendi. Nebeng. Barangkali ngoten Ustaz, satu-satunya cara kita menjaga mudghah adalah menjaga ketakwaan kula panjenengan sedaya. Dengan menjaga takwa kita akan terhindar dari maksiat. Dengan terhindar dari maksiat salah satunya kita terhindar dari memakan makanan yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang semuanya itu juga akan berdampak merusak tubuh fisik maupun hakiki kula panjenengan sedaya. Tubuh hakiki itu akan rusak satu persatu kata jenengan sedaya. Setiap kali ada yang rusak ditinggalkan oleh malaikat yang menjaganya. Lama kelamaan tubuh ini tidak akan berdaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, baik tubuh fisik maupun tubuh hakikinya. Sampai urip ini nanti tidak duwe gairah untuk beribadah. Itu tenopo krono kadung rusak. Kenapa semangat dulu hilang? Iya sudah rusak, sudah ditinggalkan oleh malaikat penjaganya. Ketoke sehat, awake gede, tapi pada dasarnya dia sudah rusak secara hakiki. Barangkali ngoten rumiyin nggih. Jam 13.48 waktunya sampun habis. Mohon maaf manakala dalam penyampaian, manakala memberikan penjelasan sangat banyak kekurangan. Ngoten kemawon rumiyin, mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu yang barangkali lebih lebih besar manfaatnya malih daripada siang hari ini. Siang hari ini wau akeh rodok guyon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang ngaji kita lebih berbobot dan lebih berbobot lagi, memberi manfaat yang lebih besar dan lebih besar lagi dumateng kula panjenengan sedaya. Kaula cekapi wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.